Kabar pendek ini kami buka dengan gambar ulang tahun Reza yang ke-30 di Hard Rock Cafe Jakarta pekan lalu. One and two and three. Make a wish. Happy birthday. Okay. Bite that cherry and have your man to grab that cherry in front of us. Come on. Pemirsa, kabar pertama ini terjadi hari Sabtu tanggal 3 Juni lalu. Pukul 10 pagi, Edwin dan rombongannya datang ke Masjid Imam Bonjol di Cinere, Jakarta Selatan untuk melaksanakan akad nikahnya dengan Lia. Di halaman masjid, Jody sahabat Edwin membawa kotak mas kawin. Ada 4 jenis barang sebagai mas kawin itu. Selain seperangkat alat sholat, juga uang ratusan ribu rupiah itu masih ditambah dengan emas batangan 75 gram dan sebuah handphone yang iklannya selama ini dibintangi Edwin. Usai akad nikah, betapa bahagianya Haja Hasanah ibunya Edwin. Ia terkenang semasa anaknya itu masih bersamanya di Aceh. Ibu ada yang terkesan nggak selama Edwin kecil sampai dia menikah sekarang ini? Apa yang paling Ibu ingat dari Edwin? Lucunya nggak pernah marah dia, biar kita marahin senang dia ngelucu itulah yang paling saya bahagia bagi. Pemirsa, setelah akad nikah, selanjutnya barisan motor besar mendahului mobil pengantin Edwin menuju ke tempat resepsi kecil-kecilan. Disebut begitu karena pada hari lain akan dilangsungkan resepsi besar-besaran yang kata Edwin dalam wawancara dengan kabar-kabari awal Mei lalu, ia mengatakan akan membuat pesta yang tidak biasa. Pengen bikin konser pernikahan, tempatnya di outdoor dan gua akan buat mau bikin rencana gua, insya Allah semoga banyak pendukung. Gua mau bikin pernikahan terunik tahun ini gitu, yang unik-unik banget, semua konsep dari kepala gue. Jadi saya bilang Win, udah lah Win, tapi kalau gue udah niat, udah pengen, gue harus. Baiklah, kita tunggu pesta besarnya Edwin nanti. Gambar yang ada sekarang barulah gambar pesta kecil-kecilan seusai akad nikah itu. Hari ini teman saya melangsungkan akad pernikahan dengan mulus, ceria, dan wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Erwin kemana Erwin? Tahan. Terus kapan sudah lama-lama amat ya? Pemirsa, bulan Juni anak-anak sekolah punya libur panjang. Mereka tentu sudah mulai bisa menerka atau mulai bisa membayangkan hendak melakukan apa untuk mengisi liburan kali ini. Begitu pula dengan Joshua, penyanyi cilik ini sudah mulai sangat excited menantikan masa liburan yang sebentar lagi tiba. Kalau tidak salah tanggal 24 Juni nanti Joshua mulai libur sekolah. Inilah yang sudah lama dinantikannya. Libur panjang, artinya ia bisa pergi kemana-mana. Memangnya mau kemana Joshua? Liburan ya keliling Jakarta aja cukup. Cuman yang kali ini nggak keliling Jakarta, ke Amerika. Di sana 1 minggu. Joshua akan pergi bersama kedua orang tua dan adiknya. Sejumlah tempat di Amerika telah lengket di kepalanya. Rencananya di sana mau kemana aja? Di sana Anaheim, terus Los Angeles, San Diego, terus kemana lagi ya? Udah, itu aja. Terus kita transit Singapura. Caranya Joshua di sana tuh mau ngapain aja sama teman-teman peserta tur itu? Ya main, jalan-jalan. Jalan-jalan emangnya kayak ke Amerika cuma mau beli sendal terus pulang lagi. Joshua nanti kan katanya suruh ikut jadi pemandu wisata. Tour leader.
Sebuah biro pariwisata dengan cerdik telah memanfaatkan Joshua untuk memancing anak-anak lainnya ikut tur ini. Sebagai imbalannya, Joshua dan keluarganya diberi fasilitas gratis selama liburan ke Amerika nanti. Itu karena Joshua sudah pernah 2 minggu di Amerika, jadi tapi belum tahu, udah lupa gimana gitu lah. Jadi Joshua ingatnya cuma sedikit, ntar Joshua jadi tour leader titik namanya. Sebagai pemandu wisata, Joshua harus tahu apa yang mesti dijelaskan kepada anak-anak peserta tur tentang apa yang akan dilihat nanti. Ikan lumba-lumba di Amerika misalnya, Joshua dengan fasih bisa menjelaskannya. Sana lumba-lumbanya bagus. Beda sama yang di sini. Iya, beda. Kalau yang di sini kalau di Amerika halus gitu loh ngasihnya. Tapi kalau di sini kan marah-marah kan pelatihnya. Itulah pengalaman Joshua yang pernah sekali pergi ke Amerika. Terus di Universal ini ada kereta untuk tur. Kereta untuk tur. Iya, sering. Kok sering sekali? Maksudnya lama gitu loh, lama. Magi, ia adalah drummer Rif. Anak Bandung yang gemar mencat rambutnya ini sedang berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih serius kuliah. Di balik rambutnya yang gimbal ini, Magi adalah anak muda yang seolah kembali sadar pentingnya sekolah. Jurusan musik di Universitas Pasundan Bandung akan sering didatanginya lagi untuk mewujudkan niatnya itu. Selain lebih memperdalam musik lagi, saya buat bekal saya nanti juga saya tertarik juga buat mengajar juga gitu, untuk menjadi guru juga. Selama ini Magi memang lupa kuliah. Ia terlalu sibuk dengan drumnya di Riff, band yang sedang naik daun itu. Bahkan ia sudah lupa sejak kapan mulai kuliah. Tahun 99 kemarin aku lupa bulannya, bulan apa. Itulah kalau kebanyakan main band. Tapi untunglah Magi tidak lupa spesialisasi musik apa yang menjadi studinya. Saya ambil sequencer, sekarang jurusan sequencer. Kenapa saya ngambil sequencer? Karena di situ di sequencer lebih kaya dengan ya kita bisa masukin instrumen musik apa aja dalam satu instrumen di keyboard gitu. Sebagai pemain band, alat musik yang sangat dikuasai Magi adalah drum. Tapi dalam kuliahnya, ia justru belajar alat elektronik yang bernama sequencer, yang cara kerjanya melalui keyboard. Dari drummer ke sequencer, saya juga dulu sebetulnya sebelum main drum saya main keyboard juga. Tapi main keyboard ya dengan 3 jari ini. Saya yang suka juga main gitar, saya suka main bass. Kebetulan saya bisa sedikit, nggak jago sih, tapi saya tahu untuk meramunya dalam satu komposisi itu. Magi dan drumnya. Gara-gara drum, ia membuat rambutnya gimbal dan dicat seperti ini. Gara-gara drum pula ia lupa pada kuliahnya. Sampai sekarang itu saya belum masuk. Ya saya masuk berapa minggu itu, waktu bulan-bulan kemarin tuh saya masuk seminggu tuh berapa kali, tapi sekarang saya sibuk mengerjakan album ketiga. Udah gitu saya sibuk tur juga, jadi kuliahnya masih terbengkalai. Saya udah banyak ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Mungkin saya masih bodoh di sana. Mereka udah jago-jago. Pada kesempatan ini, Magi memohon kepada dosen-dosennya di jurusan musik Universitas Pasundan Bandung untuk memaafkannya karena terlalu sering bolos kuliah. Misalnya 3 minggu saya nggak ada acara jadwal main kayak gitu, saya pasti datang kuliah. Ini dalam 1 minggu bulan-bulan sekarang ini kebetulan saya sibuk aja. Udah nyampe rumah itu capek banget. Pengennya saya istirahat dulu ya, mungkin ya kalau boleh Pak ya boleh dong. Saya ngulang lagi tahun depan kali atau gimana ya, kebetulan saya juga dapat dispensasi. Terima kasih Bapak dosen. Magi boleh lupa kuliahnya karena ia sedang laris bersama Riff Band-nya, tapi tidak dengan teman-teman kuliahnya di jurusan musik Universitas Pasundan Bandung. Mereka sibuk belajar dan berlatih dengan harapan bisa eksis di dunia musik pada suatu hari kelak. Selain musik pop dan musik klasik yang diajarkan di sini, juga musik eksperimental yang sangat berguna untuk mengolah kreativitas dengan berbagai kemungkinan. Seperti ini misalnya, rekan-rekan Magi memainkan komposisi tetabuhan dengan alat-alat perkusi yang kelihatannya sembarangan, tapi di tangan mahasiswa-mahasiswa yang terdidik ini muncullah bunyi-bunyian yang menarik.
Pemirsa, berikut ini simaklah kabar lain yang baru saja selesai disunting editor kami. Kabar pendek ini kami buka dengan gambar ulang tahun Reza yang ke-30 di Hard Rock Cafe Jakarta pekan lalu. Blow the candle now. 1 and 2 and 3. Make a wish. Happy birthday. Okay. Bite that cherry and have your man to grab that cherry in front of us. Come on. All right. Happy birthday, Reza. Sejak Jumat pekan lalu, Festival Film Prancis diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ada 13 film Prancis yang diputar selama beberapa hari dan dinilai oleh sejumlah juri untuk mendapatkan gambaran film-film yang menarik. Di antara para juri tersebut terdapat beberapa artis. Salah satunya adalah Wanda Hamidah. Senang sekali gitu, kebetulan apresiasi gue terhadap film, terutama film-film bukan film Hollywood tuh tinggi gitu. Jadi selalu gue mencoba untuk mencari apa di gedung kesenian atau di sini di Usmar Ismail, selalu insya Allah kalau emang ada selalu gue tonton. Itulah Wanda Hamidah yang mempunyai apresiasi pada film-film yang tidak hanya laris di pasaran. Artis lainnya yang mendapat kehormatan untuk menilai film-film Prancis ini adalah Desi Ratnasari. Sebelumnya kamu pernah nonton film-film Prancis? Belum. Kalau film-film Hollywood? Film Hollywood ya. Yang ada di Indonesia kayaknya film Hollywood lebih mendominasi daripada film Indonesia sendiri gitu. Justru karena belum pernah menonton film Prancis, Desi terpilih untuk memberikan penilaian pada film-film itu. Ini dengan harapan akan didapat masukan yang mewakili banyak sekali orang Indonesia yang belum pernah menonton film Prancis. Dengan alasan itu pula, Ira Wibowo yang mengaku tidak tahu mengenai detail film juga terpilih menjadi juri festival film Prancis ini. Di sini bukan dituntut untuk menilai secara teknis yang kita harus lulusan IKJ dulu untuk bisa menilai gitu. Hampir sama dengan yang dikatakan Ira Wibowo tadi, Tika Panggabean yang juga terpilih menjadi juri festival film Prancis ini lebih mengandalkan kepada perasaannya dalam menilai film-film yang ditontonnya. Secara keilmuan aku nggak punya ilmu apa-apa, jadi mungkin lebih mengandalkan rasa dan kepekaan. Karena salah satunya kata Monsieur Pitong adalah kenapa dia pilih perempuan, karena perempuan Indonesia itu lebih peka. Dengan kepekaan itu, Tika Panggabean akan berusaha jujur memberikan penilaiannya pada 13 film Prancis yang dilihatnya. Tapi ngomong-ngomong, menurut Tika, film yang bagus itu seperti apa? Badai Pasti Berlalu dan Kabut Sutra Ungu.